Selamat pagi, salam, apa kabar? Kiranya senantiasa di dalam kebaikan dan kesehatan yang baik untuk kita boleh terus belajar secara daring ataupun virtual. Pagi hari ini kita belajar mata pelajaran Agama Kristen kelas 8 dengan tema Hidup Berpengharapan. Sebelumnya, mari anak-anak kita berdoa, ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan memberikan kami nafas kehidupan dan Tuhan telah memberikan kami waktu kesempatan untuk kami boleh belajar pada pagi hari ini. Berkatilah Tuhan pembelajaran kami dari awal hingga akhir nanti. Berkati anak-anak dan berkati hamba-Mu ya Bapa. Sehingga pembelajaran ini Bapa dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa dari segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hidup berpengharapan. Nats pembimbing pada pembelajaran kita dari 2 Korintus 4 ayat 8 yang menyatakan demikian. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Makna ataupun arti dari nats ini adalah bahwa keterpurukan ataupun ketidakbaikan yang terjadi dalam hidup kita bukanlah alasan untuk kita tidak mempunyai pengharapan. Anak-anak, sebelumnya kita harus mengetahui apa arti pengharapan. Menurut KBBI, pengharapan berarti keinginan supaya sesuatu terjadi. Dan pengertian pengharapan secara alkitabiah, pengharapan adalah hanya tertuju kepada Kristus atau sikap orang percaya yang mengenal Allahnya. Jadi, hidup yang berpengharapan adalah hidup yang tertuju kepada Kristus dan mengandalkan Kristus baik di bumi maupun di dalam kekekalan atau di sorga. Hubungan iman dan pengharapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Dan pengharapan berkaitan dengan iman, karena iman membuat orang memiliki pengharapan kepada Allah. Dan pengharapan bertumbuh dalam iman dan diwujudkan dalam cara berdoa, membaca firman Tuhan, rajin beribadah, dan hidup dalam pengharapan. Anak-anak Miss yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mengakui bahwa Allah adalah penguasa kehidupan dunia. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mengakui bahwa Allah bukanlah pencipta kejahatan dan penderitaan manusia. Hidup dalam pengharapan adalah hidup yang mengimani bahwa Allah menaruh perhatian secara pribadi kepada orang-orang pilihannya. Anak-anak, kita harus mengetahui apa ciri-ciri orang berpengharapan. Sebagai remaja Kristen, ciri-ciri orang berpengharapan haruslah kalian miliki. Yang pertama, memiliki cita-cita. Tentu, apa yang menjadi cita-cita kita? Kita harus mempunyai pengharapan hanya kepada Allah. Kedua, mensyukuri apa yang ada. Dalam segala kehidupan kita, kita harus bersyukur. Kemudian, selalu bergantung kepada Tuhan, baik dalam keadaan baik ataupun tidak baik, dalam keadaan aman ataupun tidak aman. Kemudian, memiliki semangat hidup yang optimis, pantang menyerah, dan rajin berusaha. Dan yang menjadi ciri-ciri orang tidak berpengharapan, semoga ini tidak ada terjadi dalam diri anak-anak Miss, yaitu tidak memiliki cita-cita, selalu bersungut-sungut, pesimis, mudah putus asa, tidak memiliki semangat hidup, malas berusaha. Sebagai kesimpulan, Tuhan merupakan sumber pengharapan kita. Di dalam Tuhanlah seluruh kehidupan kita menjadi berarti, karena Ia telah menyediakan rancangan yang indah.
Berpengharapan berarti terus memandang ke depan, memperjuangkan keadilan Allah, memberantas segala kebodohan, hidup yang mengusahakan dan menyatakan damai sejahtera Allah. Demikian anak-anak, hidup berpengharapan. Materi ini kiranya anak-anak boleh membaca buku yang sudah Miss berikan sehingga lebih luas di dalam pembelajaran hidup berpengharapan dan anak-anak Miss lebih tahu lagi apa yang dikatakan contoh-contoh hidup berpengharapan. Mungkin Miss akhiri pembelajaran kita dengan harapan anak-anak tetap semangat. Terima kasih. Shalom.